kiri. Ya, harus seimbang lah. Ya, di sini ada batu-batu. Ada batu-batu. Ini ada telaga sedikit airnya. Ini busuk. Ini peninggalan negeri Sodom. Ini busuk. Pada waktu penghukuman negeri itu dibalik, ya, negerinya dibalik. Ya, untungnya negerinya dibalik nih. Tidak ada yang menghadap ke atas begini. Setiap batu yang jatuh langsung. Untungnya dibalik negerinya. Jadi jangan dulu proses itu negerinya Nabi Lut. Seperti apa itu negeri dibalik? Saya ada di sini. Katakan saya umatnya Nabi Lut, ya. Terus negeriku dibalik. Bagaimana cara yang dibalik negeri ini? Apakah tanah ini naik ke atas? Kalau tanahnya naik ke atas, saya di mana? Saya di mana? Kayaknya tidak kena ini kalau ini. Kalau tidak kena kalau negeri yang ini yang dimaksud yang mau dibalik. Negerinya Sodom, bentuknya terbalik, ya. Kalau terbalik ya kurang lebih seperti inilah. Inilah hujan batu. Sebelum hujan batu ada itu guntur-gunturnya. Sebentar itu kita baca, ada guntur di situ, ada guntur kah? Iri. Peninggalan negeri Sodom. Di situ ya, disinilah kita lihat ada tanda yang nyata. Ada tanda di situ. Nanti kita lihat sebentar. Hujan batu, ya, hujan batu, negeri terbalik. Untung dialog dengan Ibrahim. Kalau tidak ada yang tidak ada yang bisa dulu. Harus kumpul berapa banyak, dikumpul satu kali ya. Sisa-sisa makanan yang kita cerna itulah yang dikiaskan dengan orang kafir. Adalah yang tidak berguna bagi tubuh, dikiaskan dengan orang kafir. Kemudian setelah terjadi pembuangan ini, ada istrinya yang tertinggal. Ini yang masalah. Ada yang tertinggal, tidak semuanya terbuang. Kalau normal ya, saya tidak tahu kalau mencret. Kalau normal selalu ada yang tertinggal. Itu yang akan jadi masalah. Dikenalilah dengan istinja, dia mesti dibantu dikeluarkan. Kalau itu tidak dikeluarkan, ya ini ciri-cirinya ini, ciri-ciri munafik, ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik itu tiga: berkata bohong, kalau dia berjanji selalu ingkar, kalau dikasih amanah kepercayaan dia hianati. Kenapa itu terjadi? Ada yang tidak beres dengan istinjanya. Ada yang tidak beres dengan istinja. Masih ada yang harusnya dikeluarkan, tertinggal di situ. Ini secara sederhana dulu. Kalau dia berkata bohong, dia usahakan untuk selalu jujur, selalu ada bohongnya. Ya. Saya tidak tahu di kampung lain. Kalau di kampungku dulu itu, yang namanya bohong itu sangat keramat. Kapan orang bohong pasti bilang, apa itu bilang orang disebutlah dia orang kafir, pasti kafir karena tidak cebok. Dibilang apa itu orang kafir? Orangnya tidak cebok. Kalau berak tidak cebok. Oh, pantas. Itu kalau di kampung itu bilang orang kafir itu orang tidak cebok. Cocok. Dari mana ilmu ini? Dari mana? Oke. Ada yang tertinggal. Lubang ini kurang lebih ya sebesar, bisa perkirakan sedikit. Ini yang mesti dikeluarkan dengan bantuan jari tangan. Macam-macam orang pakai jari. Ada juga yang pakai jari ini ya, jari telunjuk. Mana kalau gambar jari? Tidak salah.
Ini tangan kiri, belakangnya. Ya, bukan tangan kanan, tangan kiri. Ini beda-beda orang pakai, ya, beda orang pakai. Kalau ada perbedaan, ikuti apa yang kita pahami. Ikuti apa yang kita pahami. Nabi berkata, rukun Islam itu 5. Ya, rukun Islam itu 5. 1 syahadat, ya tunjuk ini. Syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga, berhenti puasa, zakat dulu. Zakat. Tunaikan zakat. Dan itu hadisnya urutannya itu. Jangan dirubah-rubah urutannya. Jangan sampai besok-besok karena kita lihat prakteknya ternyata orang duluan puasa daripada bayar zakat. Jangan sampai disukar ini. Perkataan Nabi itu sudah tepat. Pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Ternyata praktek dalam kenyataannya setelah sholat, kemudian setelah syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa dulu. Puasa di bulan Ramadan, baru bayar zakat, baru naik haji. Syahadat berkaitan dengan Ismail yang sudah pernah senior. Ismail yang disembelih kalau kita laki-laki. Kalau wanita berkaitan dengan Suhaib. Ya. Jadi ini membersihkan tempat keluarnya kencing. Minta maaf ya. Kita bahas dari tempat keluarnya kencing ini tugasnya. Itu berkaitan dengan syahadat. Kemudian ini membersihkan selangkangan bagian kanan, mewakili semua daerah sebelah kanan dari tubuh. Salat. Jadi salat membersihkan semua yang berkaitan dengan bagian sebelah kanan. Dia tugasnya mencegah yang mungkar. Salat. Puasa menahan diri dari hawa nafsu, membersihkan semua bagian sebelah kiri tubuh. Dia mengarah ditempatkan di selangkangan bagian kiri, selangkangan kiri antara kemaluan dengan paha itu namanya selangkangan. Itu dibersihkan karena itu juga menimbulkan bau itu. Dibersihkan di situ, dia mewakili semua kegiatan yang buruk, semua perilaku buruk. Makanya dia menahan hawa nafsu, puasa. Kemudian ini zakat berkaitan dengan harta atau makanan yang kita makan. Ya, harta. Nah, inilah yang ditugaskan membersihkan ini. Ditugaskan membersihkan ini. Dari nomor 3. Oke. Ada juga yang kalau ini tidak bisa masuk seumpamanya karena dia ambeien dan sebagainya, kalau sakit itu masuk jarinya, maka dia di caranya mengeluarkan langsung didorong dari bagian belakang, didorong dari bagiannya tulang ada tulang di situ, ujung tulang, didorong dari situ sambil menguat itu keluar didorong.